Fasa itu adalah Fasa itu mempunyai kepanjangan yaitu Forum Anak Slawi Ayu. Oke, Forum Anak Slawi Ayu. Per sekolah berapa utusan untuk menjadi pengurus di Fasa? Kebetulan dari kami itu ada seleksi, jadi semuanya tuh boleh kayak mengirimkan CV seperti itu. Nah, Oke. ada tahapannya tersendiri. Itu tergabung dari seluruh SMA di Kabupaten Tegal. di Kabupaten Tegal, berarti tidak hanya di Slawi ya? Iya. Forum Anak Slawi Ayu Bagi bocah Slawi Ayu. Yeay. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, hadir lagi Batir semuanya di Tirai Perempuan podcastnya Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal. Oke, kali ini saya balik muda. Karena narasumber saya malam hari ini umurnya 11-12 lah. Ya, ada dari Fasa. Nah, apa sih Fasa sebenarnya? Mari kita tanya pada pakarnya. Halo adik-adik. Halo. Keren banget. Malam ini saya rasanya fresh banget guys. Oke, kita menyapa para penonton itu dengan kata batir. Ya. Batir, iya. Batir kalau bahasa Tegalnya artinya Ancol. kontrol, Iya. teman, friend ya. Iya. Best friend. Besti. Gen Z guys. Gen Z banget. Oke, Mbak Indah, ini malam hari ini kan kedatangan yang fresh banget ya. Iya. Ini kita akan berbicara seputar anak-anak Indonesia dari adiknya ya. Iya. Oke, sekarang malam adik-adik. Malam ya. Iya. Malam. Ini tadi udah izin orang tua? Udah. Dapat izin? Alhamdulillah. Salonin enggak? Ada lah. Ada ini. Ada ya. Kalau gitu pulang ini kita bakso ya. Kan saloni berarti Mbak Indah mulu. Oke, kenalan dulu nih ya. Sebelum nanti kita berbicara panjang lebar, pengen kenalan dulu. Ini dari mana? Dengan namanya siapa, lalu sekolahnya di mana, serta jabatannya. Banyak banget borongan ini. Aduh, langsung semua. Ya, jabatannya apa? Boleh dimulai dari sekarang. Oke, kalau aku namanya Muhammad Lutful Ramadhani, biasa teman-teman sahabat tuh dengan Lutful. Nah, Full. sekolah saya tuh di SMA Negeri 2 Slawi. Oke, SMA di Negeri Slawi. SMA Negeri 2 Slawi. Oke, dari Fasa. Fasa itu adalah Fasa itu mempunyai kepanjangan yaitu Forum Anak Slawi Ayu. Oke, Forum Anak Slawi Ayu. Makasih sudah melihat saya. Ayu maksudnya. Oke, jabatannya sebagai Kalau saya itu sebagai wakil ketua. Oke, Wakil Ketua. Selamat datang Pak Wakil. Oke. Iya, enggak. Kita beranjak ke sebelahnya. Dengan siapa di sana? Halo, perkenalkan nama saya Friska Koimoto Rahman, biasa dipanggil Friska. Saya dari SMA Negeri 3 Slawi. SMA Negeri 3 Slawi. Di Fasa sebagai Di Fasa saya sebagai Ketua Forum Anak Slawi Ayu. wow, ternyata perempuan guys. Ternyata ini membuktikan bahwa perempuan itu benar-benar ya gitu kan. Tidak ada batasan ya. Betul. Gitu. Bisa berkarya di mana saja ya. Oh, Seorang Kartini. seorang Sri Kandi apalagi. Apalagi. Bikin lagi. Oke, Lutful Friska. Terakhir. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan aku Altaf Ahmad Wajian. Besti bisa panggil aku Altaf. Besti. Aku dari SMA Negeri 1 Slawi. Oke, tadi dari SMA 2, SMA 3, SMA 1 sebagai Di Fasa aku sebagai koordinator klaster 4. Oke, berarti Pak Wakil, Bu Ketua, dan Pak Koordinator hadir hari ini. Betul. Bukan jadi Bapak dan Ibu ya. Bapak-bapak. Tapi kesininya Mbak tetap. Kesininya Bapak Ibu, kesininya Mbak. Aduh. Gak mau kalah gue. Oke, pertanyaan pertama. Oke, tadi kan sudah kenalan, sudah juga menyebutkan Fasa itu apa, ya. Lalu Mbak Ina pengen tahu nih, anggota Fasa sendiri itu berjumlah berapa? Kalau dari kami kebetulan bulan Juni yang lalu kami baru pelantikan nih. Oh, fresh banget Baru ini. fresh Banget nih. banget. Pengurus baru. Semuanya itu totalnya 31 termasuk juga pengurus harian. Oke, itu tergabung dari seluruh
SMA di di Kabupaten Kabupaten Tegal. Tegal. Oh, di Kabupaten Tegal, berarti tidak hanya di Selawi ya kan? Iya. Itu tadi namanya Selawi Ayu. Tadi kita Itu ngilu kabupaten. Oke. Per sekolah berapa utusan untuk menjadi pengurus di FASA? Kebetulan dari kami itu ada seleksi, jadi semuanya tuh boleh kayak Mengirimkan. mengirimkan CV seperti itu. Nah, Oke. ada tahapannya tersendiri. Oke, berarti tidak harus satu sekolah itu satu. Iya. 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 Bisa jadi lebih dari satu atau bisa jadi tidak ada. Iya. Karena ada semua. Ada yang Ada yang tidak ada Ah. berdasarkan CV itu Iya, tadi iya. ya. Oke. Lalu kita bicara nih masing-masing dari tugasnya. Betul. Ya, ini penasaran nih karena ada Pak Wakil, ada Bu Ketua, ada Pak Koordinator. Oke. Untuk masing-masing tugasnya itu mencakup apa aja? Dari mana dulu nih? Oke, Jadi- mungkin boleh dari divisi dulu. Mungkin ada berapa divisi? Dari kami tuh divisinya namanya klaster. Oh, cluster. Iya, Oke. cluster. Klasternya itu ada sampai 5. Kemudian Oke. ada PubDoc yaitu Publikasi dan publikasi dan dokumentasi. dokumentasi. Itu yang pertama atau berbeda dari cluster? Berbeda. Berbeda. Oke, cluster itu tadi ada 5. Yang pertama. Yang pertama Tahu banget nih. Asli. Tanya nanti ke yang pertama itu ada hak sipil. hak sipil. Ya, yang kedua itu ada lingkungan keluarga, tentang Betul. lingkungan keluarga. Oke. Nah, yang ketiga itu ada tentang kesehatan dasar. Oke. Nah, yang keempat itu klaster tentang pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan Dan juga kegiatan budaya. Oke. Kemudian kelas 5 itu ada perlindungan khusus. Perlindungan khusus itu yang cluster. Iya. Iya. Kalau tentang tadi satunya dokumentasi, Iya. publikasi. Oke, Pak Wakil mau jawab apa ya? Oke, kalau dari publikasi dan dokumentasi itu mencakup misalnya ada event sesuatu. Nah, pasti kan sebelum event tersebut menyiapkan semacam banner, poster. Oke. Nah, dari publikasi dan dokumentasi tersebut yang membuatkan. Termasuk sosmed tidak di dalam. Iya, Iya, masuk. Oke, sosmed termasuk di dalam publikasi dan dokumentasi. Iya, ya. betul. Berarti punya akun khusus. Punya dong, ada Punya. akun Boleh di-share biar di-follow. Jangan lupa follow IG Fasa ya dengan nama Fasa _ Kabupaten Tegal. Jangan lupa di follow teman-teman. Nanti Ini nih IG-nya. Di Instagram Oke. teman-teman. Itu tadi tentang divisi. Kalau Betul. tentang kepengurusan intinya atau nyebutnya apa? Harian. PH. Iya. Betul. Oke, ada apa aja? Pak Koordinator mau jawab? Oke, boleh. Kalau dalam pengurus harian tentunya kami memiliki berarti ada ketua, Mm-mm. ada wakil, Wakilnya satu atau dua? wakilnya satu. Terus ada sekretaris satu, Oke. sekretaris dua, dan juga bendahara. Oke, bendaharanya juga satu. Iya, Jadi bendaharanya. ada bendahara dua ya. Iya, kebetulan Nanti bendahara. bagi-bagi uang susah. Jadi cukup satu aja. Cukup Iya, satu satu aja. aja. Ya. Oke, ini Mbak Indah mau tanya lagi. Fasa dikenal sebagai pelopor dan pelapor. Betul. nih. Pelopor dan pelapor. Iya. Singkatannya 2AP. Hmm. Maksudnya apa? Kalau dari pelopor itu maksudnya kita melopori seluruh anak di Kabupaten Tegal. Oke, melopori anak-anak di Kabupaten Tegal. Jadi kami misalkan ada sesuatu yang perlu dibahas, kita Ya. tuh langsung berkontribusi langsung di situ, langsung Oke. terjun ke lapangan. Oke. Misalnya ada event Hari Anak Nasional tuh, Oke. nanti kami terjun langsung ke masyarakat dan kami langsung bergaul dengan anak-anak Oke, gitu. berarti Sebagai tidak seorang ini. pelopor. Sebagai seorang pelapor. Nah, kalau dari sebagai pelapor itu misalnya seorang anak tuh sedang mempunyai masalah dan kita tuh sebagai istilah kata tuh orang kedua gitu Iya. buat Oke. menghubungkan langsung ke pemerintah. Oh gitu. Ah. Karena mungkin terkadang si anak itu juga tidak berani untuk bersuara. Betul. Sementara kita sebagai saksi Ya, mungkin betul. ya bisa untuk menjadi pelapor Pelapor. atau melaporkan hal-hal yang mungkin tidak enak gitu ya Iya. dirasakan. Jadi kita tuh mempunyai web sendiri teman-teman. Ada Oke, webnya ada webnya. yaitu Fasa Kabupaten Tegal dan teman-teman kalau misalkan mau cerita langsung sesuatu ataupun mempunyai konflik masalah yang Oke. tidak bisa diceritakan ke orang lain tuh, Iya. teman-teman bisa cerita ke web tersebut dan nanti tuh nama teman-teman tuh dianonimkan alias tidak terlihat langsung gitu. Oke.
sebut saja Mawar gitu ya. Nah, Betul. jadi anonim. random gitu, Iya. anonim. Oke, berarti dirahasiakan ya, Betul. terjaga gitu Betul. identitasnya, karena memang banyak permasalahan-permasalahan yang kadang-kadang dipendam sendiri ya, tidak berani cerita ke orang tua, mau cerita ke teman takut malu, Iya. gitu ya. Aku Nah, sebarin gitu. Betul, akhirnya forum Fasa ini hadir juga salah satunya sebagai Pelak. wadah itu tadi Iya. ya, untuk mendengarkan curhatan teman-teman atau anak-anak yang ada di Kabupaten Tegal Betul khususnya. banget nih. Oke, good banget. Iya dong. Tapi Mbak Ida kan juga anak ya, bisa masuk nggak? Enggak ya? Ada. Barangkali pengen curhat gitu nggak boleh. Oh boleh, boleh. Ada batas 1 siang ya sih? Nggak ada. Ada curhat nggak ada? Curhat sama Kita bebas secara umum gitu. Jadi Oke. mau anak-anak, mau remaja, mau orang tua sekalipun, Bisa, kita ya. tadi di Bisa. situ. Karena kebetulan Fasa ini juga terhubung langsung dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal Betul. yang memang menaungi permasalahan-permasalahan perempuan, ibu dan Iya, anak. Betul banget nih. Jadi bisa menjadi jalur atau jembatan komunikasi juga ya Iya, betul. sebenarnya ya, bisa ikut mendampingi berarti. Oke, luar biasa sekali loh di usia mereka yang separuhnya saya sebetulnya kayaknya. Aduh. Separuhnya Baru, ya. saya. Makanya saya stylenya juga nggak mau kalah gitu kan. Jadi saya nggak mau formal-formal banget di depan mereka. Lanjut lagi. Forum anak hanya ada di tingkat kabupaten atau sebenarnya juga ada di kecamatan dan desa khusus Pasan. Kalau khusus Fasa tersendiri bukan hanya di kabupaten nih, tapi ada di tingkat Ada cabangnya. kecamatannya. Oke. Iya, jadi kalau kita ada di tingkat kecamatannya, jadi anak-anak yang ada di pelosok desa nih Iya. bisa menyampaikan aspirasi Terdekat ya. Betul. Berarti ada di tingkat kecamatan. Di desanya ada nggak? Pada desa Belum. belum ada. Tapi mungkin bisa dijadikan agenda selanjutnya Iya, ya, bisa. program selanjutnya untuk Betul. membentuk di tingkat desa gitu ya. Betul. Jadi desa ada, kecamatan ada, kabupaten ada. Iya. Tapi yang jelas terdekatnya adalah kecamatan ya. Iya. Sudah ada bentukan fasa di tingkat cabang gitu ya. Dan itu semua kecamatan ada atau Betul. baru beberapa? Untuk beberapa tuh baru antek gitu. Oke, Jadi boleh sebutin itu kecamatan. sistemnya masih belum ada 1 tahun ini. Oke, jadi fasa ini berdiri belum ada 1 tahun atau yang di kecamatan nih? Yang di Yang di kecamatan. Oke, sementara fasa sendiri sudah berdiri selama Kalau fase itu kurang lebih dari 5 tahun gitu. Alhamdulillah ya. Ini sekarang dibentuk lagi untuk tingkat kecamatan baru berjalan Betul. kurang lebih 1 tahun. Iya. Dan walaupun belum semua tapi sudah berjalan. Betul. Ya. Iya. Oke, berapa persen yang sudah berjalan? Yang sudah dibentuk? Berarti Kalau Yang sudah kecamatan. dibentuk tuh di Kurang tingkat lebih Kabupaten Tegal. ada 30%-nya ya. Ah, Udah, iya, alhamdulillah. Didoakan semoga bisa secepatnya Amin. jadi 100% ya. Karena Ah. memang anak-anak muda itu memang butuh wadah-wadah Betul. positif Iya. seperti ini gitu ya. Lanjut lagi. Iya. Penasaran nih. Tadi udah ada program ya, Mbak Ida Oke. sudah sentil sedikit tentang program. Hmm, Membentuk fasa di tingkat kecamatan. Selain itu programnya apa lagi? banyak nih. Banyak. Iya. Programnya 1 tahun atau 2 tahun. 2 tahun. Kita 2 tahun. jadi masa jabatannya juga 2 tahun. Iya. Oke, 2 tahun ganti, 2 tahun ganti. Iya. Selama 2 tahun bikin program apa? Dari siapa dulu nih? Ketua boleh deh. Ketua. Ya, karena program ini menyangkut ketua gitu. Nah, iya. Oh, bagi awal. Iya, dari ketua dulu biasa. Aduh, berat banget ya. Izin. Nah, dari kami tuh bentar lagi ada APDS nih. Jadi, Fasa Go to School. Oke. Kita bakalan ke sekolah-sekolah pada saat FPLS nanti. Itu juga Oke. termasuk proker kami untuk Oke. menyampaikan materi-materi dari Van Chateng. Oh gitu. Iya. Terus apa lagi? Kemudian dari kami juga ada web yang namanya Kancana. Oh, Kancana. Ya tadi saya ceritakan itu. Iya, itu tuh oke. proker kami terbaru. Kancana tuh ada aktingnya? Kancana Nampung Aspirasi Anak. Oke, Wow. Kancana Nampung Aspirasi Inspirasi Anak. anak. Kancana Bang. Oke. Good vitamin C. Iya dong. Lanjut. Kemudian ada perpusling nih. Yes. Yang Perpus ya, keliling. perpus keliling. Oh, keliling. Iya, Perpus keliling. jadi kita tuh bakalan mengedukasi anak-anak di sekitar ini apa ya Boleh namanya tinggal di taman bunga Iya, ataupun di Dan juga alun-alun. Sawi. Iya. Oke, untuk meningkatkan minat baca Iya, ya. minat literasi pada anak tuh Literasi. soalnya penting banget. Karena memang sudah semakin tergerus nggak Iya. sih? Iya. Ya, mereka lebih senang kayak main game. Iya. Lebih Gadget kayak ya. gadget gitu. Iya, dan buku Mungkin itu kayak sudah tidak jadi bestie lagi. Iya. Iya. Sudah nggak jadi batir lagi. Kalau zaman dulu kemana aja
Kasih bang buku ya. Kasih permainan tradisional. Oke, good. Ada lagi programnya? Kalau program selanjutnya itu ada Sibosa. Ya. Apa itu? Itu seperti pertemuan dengan anak-anak, program sekolah, dan kita itu ngobrol bareng di situ. Oke, kayak meet and greet gitu, atau kayak nongki-nongki gitu. Kayak Ya? nongki-nongki gitu. Nongkrong asik, terus ngobrol gitu Jadi ya. ngobrol terus kalian cerita dengan permasalahan di Iya. sekolah. Oke, terus nanti bisa mencari solusi bareng. Betul. Siapa yang bisa kasih saran, Betul. gitu ya. Siapa yang bisa bayar, ulang. Ya. Enggak. Enggak. Oke. Yang penting ada bendaharanya datang. Oke, seru banget ya. Untuk masing-masing divisi, Iya. programnya itu bekerja secara tersendiri atau bagaimana? Kalau per divisi itu atau per klaster itu mempunyai proker kerja sendiri-sendiri, tapi kami juga bakalan Menggabungkan. kerja sama-sama. Iya, dikoordinir ya. Iya. Kira-kira apa aja tuh kalau di divisi? Di klaster 1 itu fokusnya itu ke sosialisasi tentang KIA, Kartu Indonesia Anak, atau akte juga, kemudian tentang majalah anak. Oke. Ya, kalau yang di klaster 2 itu fokusnya ke lingkungan keluarga. Betul. Jadi apakah anak itu mengalami kekerasan di lingkungan Oke. keluarga mereka. Kemudian juga ada tindakan untuk pernikahan dini, untuk mencegah pernikahan dini. Oke. Itu juga fokusnya di klaster 2. Nah, kalau di klaster 3 itu fokusnya ke kesehatan dasar. Ya. Jadi pentingnya tuh kesehatan dasar di anak-anak dan remaja itu sangat penting. Betul. Nah, itu tugasnya klaster 3. Kemudian dari klaster 4 itu, klaster 4 silakan. Oke. Jadi kalau teman-teman ya, kalau mau ngepoin soal klaster 4, calling aja. Nomornya sih. Gitu. Kalau klaster 4 itu ya tentang pendidikan, terus tentang waktu luang, pengisian waktu luang nih. Teman-teman pasti waktu luang banyak banget, tapi malah diisi oleh sia-sia. Itu Iya betul. No, no. ya. Terus tentang juga kebudayaan. Oh, tentang kebudayaan juga Iya. mencakup di dalamnya. gitu. Iya. Ada lagi terkait program di divisi? Klaster 5, klaster yang terakhir itu kan tentang perlindungan khusus. Jadi kita sebagai FASA itu seperti sosialisasi anti kekerasan seperti bullying atau perundungan. Oke, bullying ya itu banyak banget ya. Jadi itu kayak lebih terkhususan gitu Iya. ke anak-anak tertentu. Iya, itu memang Wow, bullying banget. itu ya Marah tidak sekali. hanya merusak mentalnya sekarang, tapi di masa depan itu terbangun. Iya betul. Dan yang lebih parah lagi ketika dia menjadi korban bullying, bisa jadi suatu saat dia menjadi pelaku Pelaku. bullyingnya. Revenge gitu. Iya, Ah. karena dia ingin membalas rasa sakitnya, Iya. dilakukan lagi ke orang Iya, lain kan gitu ya. Kalau korban otomatis dia akan menjadi orang yang akan menutup diri, profet segala macam. Seru nggak sih? Banget dong. Seru ya. Tapi jangan kemana-mana. Nanti kita kembali lagi. Aduh. Lewat dulu iklannya. Yo. Boleh sambil minum boleh. Boleh silakan. Oke, Batir semuanya kembali lagi di podcastnya Dinas P3AP2 KB Kabupaten Tegal di Nilai Perempuan. Tadi kita sudah mengupas sedikit tentang apa sih itu FASA. Nah, iya, seru banget ya. Banget nih. Kita akan lanjut tentang hal lainnya dan kita lihat bagaimana pemikiran anak bangsa khususnya yang berasal dari Kabupaten Tegal. Siap? Siap. Siap. Kita berasa kayak lagi kompetisi nih. Oke, Mbak Indah mau ngelanjutin lagi nih. Sebentar lagi kan akan ada namanya Hari Anak Nasional. Nasional. Kira-kira sudah menyiapkan apa nih untuk kegiatan Hari Anak Nasional? Wah, banyak banget ini. Yes. Banyak. Betul. Apa aja? Boleh Di mana dulu nih? Iya. Aduh, boleh ya. Aduh, sebenarnya ini tuh rahasia kami ya. Nggak apa-apa kita Gitu. share aja. Oke, Iya, tapi apa? di sini boleh dikasih tahu Iya, ya. Aku pas Khusus ya. tuntas nih. Iya. Nah, kita buka dikit dulu nih. Apa aja? Jadi kalau dari aku dulu boleh. Ya, Oke. boleh. Jadi kalau dari Forum Anak Selawi Ayu sendiri itu menyiapkan sebuah agenda ya tentunya. Aduh, nggak sabar nih sudah gerak-gerak hubungannya sama gerak koordinasi tubuh. Ya, Oke. jadi Apa kita kalau ngadain flash mob nih teman-teman. Kita seru-seruan bareng Flash mob nanti. isinya anak-anak sekolah aja.
Mbak Ida boleh ikut nggak? Eh, Pengen. Boleh nih, satu rumpun. Oh, yes. Akhirnya mereka mengakui. Terus itu berarti isinya anak-anak sekolah. Ya betul. Jadi Oke. nantinya dari Fasa sendiri juga latihan ya untuk Voles Map ini sendiri. Nantinya kita bakal mengadakan itu boleh nih di Boleh Selat lah, di Tangga. mana itu lokasinya? Aduh, di mana ya? Nantinya kita tarik seru-seruan bareng juga. Iya, boleh lah. Di mana itu? Jadi nanti bisa datang kita. Oke. Tempatnya di Kayak dari rencana itu di SMP Negeri 1 Dukuwaru. Woi, berarti nanti kita bakal flash mob bareng ya. ayo Di nih SMP 3 negeri Oh, SMP Negeri 1 Dukuwaru. nih yang anak Dukuwaru nih bisa bangun perapat ke sini. Iya, Kita Kabupaten seru-seruan Tegal pokoknya. Iya. Iya. Itu di hari udah tua Hari- harinya. Kamis tanggal Jam? 23 Juli. Oke, jam. Kalau waktu itu belum ditentukan. Oke, nanti di-share lewat player Iya. ya. Betul. Tungguin. Stay aja. Jangan tune di lupa follow di Instagram ya. IG Pasa dulu nih Iya, biar dapat iya, info iya. baru. Biar ketinggalan. Iya, betul. Terus apa lagi selain Facebook? Oke. Aduh, apa ya? Jadi buat kegiatannya tuh pastinya tadi ya yang baru kita spill Iya. dari program-program juga nggak kalah serunya nih. Dari mulai FKGTS yang akan menyambut teman-teman mungkin teman-teman yang baru ini kan berarti yang dari SMP ke masa SMA. Iya. Baru-baru ya. Iya, jadi besar ya. iya Oh, fresh betul, graduate-nya. Jadi kita kasih tahu seputar fasa nih dan juga tentang apa sih itu fasa ya teman-teman. Oke. Ada lagi kegiatan untuk menyambut Hari Anak Nasional? Kalau untuk itu mungkin lebih mengajak teman-teman semua di program-program sekolah ataupun di seluruh wilayah Kabupaten Tegal buat ikut serta dalam Memeriahkan ya. betul banget. Memeriahkan Hari Anak Nasional. Yes. Jadi ini kan acara diadakan oleh dinas dan Pasa itu membantu ikut serta dalam acara tersebut dan ikut memeriahkan. Betul. Nah nanti dalam Hari Anak Nasional tuh ada tamu undangan spesial nih teman-teman. Ada gue star. Ada geser Aduh, ya? siapa aja nih? Jangan-jangan Mbak Indah lagi. Aduh, ya. Terlalu gue star ini. Boleh. Di atasnya gue star. Di atas besar masih ada Mbak Ina. Oh berarti Mbak Indah di atasnya gestar. Bintang kamu kalah itu. Iya kan artinya gestar kan bintang kamu. Berarti Betul. kalah juga tuh bintang tamu ya. Oke. Arti Hari Anak Nasional dalam satu kata tiap orang. Oh, oke. Dari siapa dulu nih? Boleh dari sini. Kalau dari aku Enaknya satu kata atau satu kalimat? satu kata aja. Satu Pak kata. Firsa. Makna Hari Anak Nasional menurut Lutful. Oke, menurut saya itu tentang edukasi. Edukasi. Friska. Menurut saya sendiri tentang aspirasi. Ush. Oke. Menurut aku pemenuhan. Pemenuhan berarti edukasi aspirasi yang terpenuhi. Sini sih. Yang satu kalimat ya. Iya. Oke, keren ini Fasa. Seru banget ya. Selain itu, nah Mbak Ida masuk lagi nih. Selain Hari Anak Nasional, apa aja sih hak-hak anak yang wajib menurut teman-teman adik-adik ketahui? Oke. Hak-haknya yang harus diketahui. Nah, dari kita itu ada 4 hak anak ya yang Oke. wajib diketahui. Kita punya yel-yel nih. Oke, boleh? Berarti langsung dituangkan dalam yel ya? Oke, boleh nih. Boleh. Boleh. Boleh ya? Boleh. Teman-teman bisa ikut dan Mbak Ina juga bisa ikut. Oh boleh. Yuk gimana? Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Oke. Luar biasa. Ada lagi nggak yel-yelnya? Sudah cukup kalau Oke. tentang hak Berarti anak. itu untuk hak anak tadi pertama adalah Hidup. hak hidup, lalu hak tumbuh Tumbuh kembang. kembang. tumbuh kembang, makanya tadi khas Ya, ya, Atas dan bumbu. iya, lalu perlindungan Ya, ini betul. ya, lalu Partisipasi. 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 Ya. Udah. Udah. Oke, keren. Bisa langsung kayak fresh ya, karena kan biasanya kan orang menceritakan itu dengan hanya kata-kata, Iya. tapi mereka inovatif sekali, kreatif, langsung Dengan dibuat paling dalam langsung yel-yel. nih, Iya. biar Iya. teman-teman juga bisa ingat. Iya, Iya. boleh sekali lagi, Oke, sekali sekali lagi. lagi. Tepuk hak anak. Hak hidup,
tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Memang membakar semangat ya langsung. Aduh. Oke, menurut adik-adik PASAN, ya, Betul. menurut adik-adik PASAN, forum anak sering dilibatkan dalam kegiatan atau program pemerintahan Kabupaten Tegal. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Karena forum anak Surabaya ini bekerja langsung di bawah Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan nih. Nah, di mana tuh kegiatan-kegiatan tersebut pasti dari dinas tuh langsung terjun ke masyarakat, apalagi dalam lingkup anak-anak tentunya. Berarti terasa ada sinerginya ya, Ada. antara dinas dengan FASA. Betul. Ada korelasi, ada hubungan ya, yang memang ada impact-nya. Betul banget. Iya. Bisa jadi wadah ilmu juga ya, mencari pengetahuan di dinas gitu kan, untuk adik-adik semakin berkembang ya. Ya. Merasa nggak sih dapat support system dari keberadaan adik-adik dengan kegiatan pemerintah Kabupaten Tegal? Rasa banget. Rasa banget. Besar banget. Contoh mungkin ada. Contohnya mungkin beberapa tentang edukasi yang belum kita ketahui. Oke. Didapatkan dari kegiatan di dinas. Jadi sebelum kita terjun langsung ke masyarakat, kita tentunya belajar terlebih dahulu. Ya. Oke. Kita mempelajari sebelum kita mengajar kepada Yang lain. teman-teman. Oke, berarti difasilitasi ya. Iya. Betul. Iya, biasanya kalau kita mau cari ilmu itu kita kayak harus kursus dulu, bayar. Melewati gitu lembah ya. gunung. Aduh. Ini saya berasa balik jadi anak kecil lagi. Aduh. Ninja Hattori ya. Oke, berarti benar-benar difasilitasi Iya, ya, dan merasakan impact gitu ya, dan memang membutuhkan ruang-ruang yang disediakan oleh pemerintah kabupaten untuk adik-adik masuk di dalamnya. Betul banget. Iya, betul ya. Oke, selanjutnya bagaimana kondisi pemenuhan dan perlindungan hak anak di Kabupaten Tegal menurut pandangan adik-adik? Oke, dari Boleh salah satu aja yang jawab. Bukan luar? Ya, Hasilnya. Kalau kondisi hak anak di Kabupaten Tegal ini jauh lebih baik nih dari setiap tahunnya tuh Kabupaten Tegal tuh bakalan berkembang. Dan terus meningkat. Iya, terus meningkat. Terus tantangan yang dihadapi, kan ini udah kerasa meningkat nih. Iya. Lalu kerasa nggak sih ada tantangan yang Kerasa banget. Kerasa. Apa tuh? Kerasa banget seperti di Kabupaten Tegal ini mempunyai masalah terkait pernikahan dini. Iya. Nah, itu PR kita bersama untuk mengatasi masalah tersebut. Apalagi tantangannya selain itu Seperti bullying dan perundungan Nah, juga bullying. masih terjadi di Betul. Kabupaten Tegal. Nah, Mm-mm. ini peran FASA Sebagai sebagai teman pelopor, sebaya ya. dan pelopor dan pak. Oke, berarti tantangannya adalah satu tentang pernikahan dini ya. Terus Dua tentang perundungan dan atau bullying. Iya, itu memang sering sekali terjadi Betul. dan masih sering ditemui. Masih Iya, sering. Oke. Lalu kalau ada teman-teman sebaya nih iya. yang mengalami, nah tadi bullying, perundungan atau kekerasan, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan menurut pandangan adik-adik FASA? Atau pernah nggak ikut menangani kasus itu juga? Oke, kalau mungkin ya dari kasus bullying itu seperti yang mungkin dari orang yang memang dibully ini, dari sudut pandang yang membuli memang sepertinya memiliki kelebihan. Gitu ya. Iya, dari yang sosok yang membuli menyenangkan karena memang mungkin dari si sosok yang dibully memiliki kelebihan tersendiri yang tidak dipandang biasa oleh beberapa orang, sehingga itu menjadi objek mungkin ya, Iya. objek untuk disajikan sasaran untuk bullying, sehingga peran kita di sini adalah peran FASA terutamanya ya, menjadi konselor sebaya bagi teman-teman yang memang dibully. Itu kadang kan anak-anak tuh lebih cocoknya tuh curhat sama temen karena berbeda gen juga ya, gen Z, gen milenial. Iya, betul. Kadang dia mau melawan, kita bilang harusnya dilawan, sementara kadang yang Iya, dibully betul. ini dia biasanya individu sendiri. Betul. Sementara kadang yang membuli Yang bully ini itu dia kelompok. rombongan, Iya. kelompok. Sehingga kalau solusinya adalah melawan, mungkin Betul. bisa melawan, tapi tetap kalah Iya. pada akhirnya ya. Karena jumlah Setelah kalah di dalam proses atau kekerasan itu,
solusinya adalah cerita, langsung Iya. ceritakan. Betul. Jangan sampai dipendam sendiri. Iya. Makanya Fasa pun hadir tadi dengan beberapa websitenya dan Iya. sosial medianya. Betul. Bisa kalau tidak berani curhat ke teman, takut dibocorin, mau cerita sama orang tua takut, mau cerita sama guru Betul. takut, bisa cerita ke Fasa. Iya. Betul. Jadi kita siap jadi pendengar Iya, dari memang. konsep. Iya, memang ketika melawan belum tentu bisa menang, tapi setelah kekerasan itu bisa bercerita ya Betul. sebenarnya ya. Oke, menurut teman-teman Fasa nih, masalah apa yang paling sering dalam anak-anak atau Gen Z sekarang? Masalah yang sering terjadi. Kita Gen Z semua ya, Gen mungkin Z. Betul banget. bisa perwakilan dari Iya. kita nih. Mungkin ada beberapa permasalahan ya selain tadi tuh bullying, Iya. pernikahan dini, ada lagi nggak? Salah satunya yaitu mental health. Iya. Kesehatan Oke. mental. Oke. Walaupun masih remaja ataupun anak-anak, tapi itu semua anak pasti merasakan Betul. rasa sakit atau rasa kena mentalnya sendiri gitu. Betul, terutama dengan banyaknya game-game sekarang ya sih, Iya. itu juga termasuk kesehatan Ah, mental betul. nih. Betul, jadi Iya. itu bisa semacam burnout itu. Iya. Iya, akhirnya mereka banyak kan yang setelah itu jadi kayak ketergantungan. Iya, betul. Itu berarti mentalnya kan sudah kena ya, Iya. masalah Kena ke psikisnya gitu. psikisnya. Yang Jadi marah. akhirnya dia sudah tidak peduli dengan Cuman lingkungannya. segitu. Ada lagi nggak kira-kira Dari selain itu kesehatan mental? Ada lagi nggak ya? Oke, Oke. berarti itu ya. ada. Oke, lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Banyak anak nih sekarang yang menghabiskan waktunya Oke. di sosial media. Duh, banyak banget. Ketergantungan ya? Iya. Iya nggak sih ketergantungan? Menurut Fasa, dampak positif dan negatifnya. Nah, Oke. dampaknya siapa yang mau jawab? Boleh Negatifnya nih. siapa yang mau jawab? Aku. Tahan dulu. Oke. Setelah yang satu ini. Ayo Nara. Oke, kembali lagi di Tirai Perempuan Podcastnya Dinas P3AP2KP. Tadi kita sudah tanya dampak negatif dan positifnya kepada adik-adik Fasa. Mau tahu jawabannya? Check it out. Apa nih dampaknya? Negatif siapa yang mau jawab? Atau positif dulu? Positif dulu nggak sih? Positif Positif dijawab. dulu. Garis berapa berarti? Beda-beda. beda. Oke, dampak positif dari sosial media nih, di Gen Z. Kalau positif nih Banyak kayak sekali. banyak banget nih. Oke. Salah satunya ialah kalau misalkan dalam lingkup media sosial tuh Betul. pasti banyak info yang beredar Iya, dan tapi kita itu bisa cepat menanggapi gitu. Iya. Jadi bukan kayak membutuhkan waktu yang lama untuk mencarinya. Hmm. Kalau dulu kan orang-orang pasti kalau mau mencari ke info tempatnya langsung ya. membaca koran gitu. Iya. Kalau sekarang tuh bisa melalui Google ataupun Iya. Instagram, Iya, TikTok itu betul. udah Pelajaran juga banget. ya. Betul. AI. Iya. Iya, jadi Iya. sekarang tuh udah ada AI dan itu bisa menjadi suatu pembantu untuk Betul. kita. Iya. Tapi jangan langsung kebergantungan pada AI. Iya juga jangan ya. Iya, Yang kan? penting dihafal sebenarnya. Iya. AI itu seperti buku yang terbuka kan. Iya. Setelah itu tetap untuk kita hafalkan juga. Betul. Betul banget. Itu dampak positif juga bisa berkreasi banyak juga ya Gen Z Iya. ya. Betul. Yang mereka pakai Betul. sosmed itu menjadi afiliator. Iya, betul, iya, betul. Endorse. Ya nggak sih? Jadi Termasuk Mbak menjadi Ida terima endorse. Aduh. Sosmed. cuan juga. Iya kan? Hmm. Bisa berjualan, mungkin Betul. membantu ekonomi keluarga ya. Salah satu. Banyak kan sekarang Gen Z yang udah mulai merambah dunia sosmed itu, mereka bisa jadi artisnya secara Wow, tidak keren sadar. banget. gitu. Bener gak sih? Betul. Bener ya, sosial media sekarang itu kenceng banget kan ya. Betul. Itu positifnya, negatifnya. Nah, negatifnya tuh bisa diambil dari yang positifnya juga. Oke. Dari positifnya tadi kan ada ya misalkan mendapatkan informasi. Ah, Informasi ini juga teman-teman nggak bisa loh cari secara mentah-mentah. Ya harus dipilah dan pilih ya. betul Iya, banget karena tuh. Pilah dan banyak pilih. banget sekarang beredar hoax dan juga Iya. judi online. Betul banget. Nah, kadang kan beredar ya, kita lagi scroll ada iklan yang Iya. mencurigakan mengarahkan kita ke website gitu ya. Iya. Itu Akhirnya website itu. terjerat ini itu Ya, ya. jual itu yang harus Iya, hindari. betul itu dampak negatifnya. Iya. Ada juga dengan tontonan-tontonan Nah, yang iya, yang betul. pada waktunya ya. Ah, Sekarang juga bisa diakses dengan Iya, luas ya. gitu. Iya betul. Tadi juga sama sosial media misalnya ada juga sih yang dia jadi pemeran di sosmed tapi mungkin tidak benar. Ada Iya. juga banyak ya kasus-kasus seperti itu ya. Masih sekolah gitu kan Udah. ya dengan pakaian yang serba minim gitu ya. Itu juga
walaupun mendapatkan pendapatan gift lah bahasanya Iya. ya dari situ, tapi kayak tidak Semestinya. semestinya anak yang masih sekolah melakukan hal-hal yang misalnya dengan joget-joget seksi atau lain-lain. Betul. Ada lagi nggak kira-kira? Dan lagi seperti di media sosial ada kayak di grup WhatsApp untuk tawuran seperti itu. Oke, berarti Pernah ngajak jalan. tawuran, Betul. janjian di grup WhatsApp. Iya. Mm-mm. Salah satu dampak negatifnya. Dampak Betul. negatif juga, yang tadinya informasi positif cepat diterima, tapi ternyata informasi Betul, negatif juga informasi cepat juga bisa diterima. Betul ya. banget. Jadi kayak 50-50 Iya, gitu loh. 50-50 Oke, itu. berarti itu tadi harus pilah dan pilih. Iya, sudah dipilah lalu dipilih mana yang bermanfaat. Betul banget nih. Oke, selanjutnya banyak nih sampai pagi boleh ya? Boleh. Jangan izin sekolah tuh, berangkat kan pakai baju sekolah ya. Udah siap. Iya, Siap. barangkali pulang subuh kita ya. Oke, istilah FOMO, Oh, ya. Nah, tahu ya FOMO ya? Oh, Nah, iya. atau takut ketinggalan tren, sering dialami nih sama anak muda. Mm-mm. Apakah adik-adik Fasa juga melihat fenomena ini di lingkungan sekitar? Wah, sering banget kayak gitu mah. Iya. Lihat ini, beli, lihat ini, mungkin langsung ambil gitu ya. Oke, kadang sampai ada juga yang terjerat utang ya. Iya, Betul. betul. Benar nggak sih? Udah banyak banget kasusnya kayak gitu. Atau mungkin dia dulu dipercaya megang uang apa karena ngikutin tren, baju gitu. bagus dibeli gitu ya. Atau Melupa. mungkin akhirnya jadi kayak menekan orang tua Iya. untuk memberikan sesuatu pada orang tua yang beruntung Mampu. Ya, ibarat kata itu Gengsi. menuruti gengsi. Iya. Betul, gengsinya itu memang terjadi. Iya. Iya. Kadang orang Pernah nggak sih ngedampingin teman-teman yang seperti itu atau sekedar untuk mengingatkan mereka bahwa ini nggak benar gitu? Wah. Pernah nggak sih? Pernah kayak gitu pasti. Pernah ya. Mm. Itu di permasalahan apa berarti? Kalau kayak gitu mungkin kalau FOMO nih, teman-teman pasti kan pernah FOMO. Misal kita menemukan video di TikTok atau Instagram dan kita itu merasa Betul. ingin mengikuti seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mempunyai sesuatu yang dicukupkan untuk memenuhi keinginan tersebut pasti kan bisa. Tapi kan beberapa orang ataupun anak tuh kan Mm-mm. dia itu belum cukup secara ekonomi ataupun Betul. keadaannya, Iya. tapi dia tuh seperti memaksakan. Memaksakan diri. Nah, jadi peran kita tuh sebagai pengingat untuk jangan terlalu memaksakan sesuatu yang Betul. tidak bisa dipaksa. Betul itu, That's jangan right. memaksakan diri. Nah, Nah, ini ada keterkaitannya nih. Betul. Bagaimana sih pendapat adik-adik tentang kesehatan mental? Nah, tadi kan ya, itu kan menyangkut kesehatan mental nggak sih? Iya. Kalau gengsinya lebih gede dari kemampuan. Nah, ini menyangkut kesehatan mental anak dan remaja Boleh. yang sekarang tuh banyak banget dibicara. Mm-mm. Itu gimana? Nah, kalau dari FOMO sendiri ya, kalau fear of missing out nih ya panjangannya, itu ada dua sisi nih. Ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Iya. Kalau dari sisi negatifnya terlebih dahulu, kita tuh jadi lebih nggak bersyukur nih. Ibaratnya kita sudah tercukupi, tapi ternyata melihat orang yang lebih, kita pengen menjadi seperti itu. Iya, Maka betul. jadi solusinya adalah kita mencukupkan diri ketika memang itu tuh sudah haknya kita atau layaknya kita seperti itu, maka kita mencukupi diri. Nah, Oke. kalau dari sisi positifnya sebenarnya tidak dari sisi FOMO-nya, tapi lebih dari menjadikan ini sebagai inspirasi betul untuk banget. kedepannya. Jadi tidak memaksakan, tetapi kita menjadikan inspirasi hal tersebut untuk berkembang di kedepannya. Betul banget. Jadi kita tuh perlu berkembang. Iya, Perlu berkembang, catatan penting. betul. Ada pesan nggak terkait kasus perundungan, bullying, dan kekerasan lainnya dari Fasa? Ada nih. Kalau satu-satu aja nggak sih? Boleh. Boleh. Kalau dari aku tuh jangan merasa dirimu hebat. Asik. Tuh. Lanjut. Banyak ya kata-katanya. Kalau dari saya sendiri tentang adanya konflik ini tuh kalian cukup bersyukur dengan apa yang kalian punya. Oke. Jangan merasa dirimu hebat. Cukup bersyukur dengan apa yang dipunya. Dan Dan mungkin dari aku mengingatkan juga kepada teman-teman, jangan lupakan bahwa kamu itu tidak hidup sendiri, kamu adalah makhluk sosial, bahwasanya kita harus mengingat keberadaan orang lain. Oke, harus mengingat keberadaan orang lain. Karena bisa jadi
yang kita bully mungkin di masa depan Iya, menjadi posisi yang di atas. Ya, Banyak kan banyak kasusnya itu ya. seperti Begitu yang membuli malah nggak jadi apa-apa. betul. Betul nggak sih? Betul. Sampai ada filmnya kan ya. Iya. Ketika yang membuli tidak jadi apa-apa, Betul. justru yang dibully Malah suatu saat malah mendesak. menjadi orang sukses. Hmm. Nah, itu masih berkaitan ya. Masih berkaitan lagi. Kira-kira Kira-kira Kira-kira. untuk anak-anak itu bisa lebih baik, Mm-mm. lebih bijak menggunakan gadget Mm-mm. ya, atau bersosial media. Apa dipesan dari Fasa? Jadi mungkin aku mewakili juga dari Fasa, terutama klaster. Oh, masuk dalam klasternya. Ya, anak Ya, klaster. selalu semangat. Oke, klaster aku kan menangani tentang pengisian waktu luang juga ya, Iya, teman-teman. betul. Jadi terkait gadget mungkin bisa kita alihkan sedikit dan ikuti kegiatan Fasa, karena ada salah satu kegiatan menarik nih teman-teman, di mana kita nih belajar membuat suatu kreativitas. Jadi kita mengasah kemampuan motorik juga teman-teman untuk membuat suatu produk dari keterampilan dan juga kreativitas. Betul banget Oke, nih. itu dia pesan dari Fasa. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya nih merasa tertekan karena tuntutan prestasi. Nah, ini kadang-kadang terjadi di anak-anak Ya yang betul. biasanya juara. Mm-mm. Terkesan kayaknya wah, tapi ternyata mereka punya tekanan sendiri. Betul Iya, banget. betul. Ya. Tuntutan prestasi atau ekspektasi dari lingkungan. Bagaimana cara menghadapi? Nah, kalau dari prestasi tersendiri ya, sebenarnya tuh setiap anak tuh punya kelebihan masing-masing. Jadi nggak hanya di akademiknya, bisa Betul. juga di non akademiknya. Betul. Nah, cara kita sebagai anak itu bilang pelan-pelan kepada orang tua bahwa kita itu sampai sini loh kemampuannya mah, Iya. gitu. Jangan Berani bersuara Iya, ya, iya. lagi positif. Ah, Lalu, Lalu ada yang mau ditambahkan? kalian mau ditambahkan? Oke, jadi dari mungkin tekanan itu biasanya disebut academic pressure ya Iya, mungkin. benar. Nah, academic pressure ini biasanya hadir juga kepada teman-teman yang memang mungkin berada di suatu lingkup yang memang isinya kejuaraannya nih melimpah. Betul. Nah, salah satu misalkan di posisi orang ini tuh kadang merasa, aduh, apa ya kira-kira bakatku, melihat orang nih, aduh nilainya tinggi, aduh prestasinya banyak, padahal dia tidak melihat kelebihan dari dirinya sendiri. Betul, Gitu. betul. Yang terjadi katak dalam terpuruk. Ya, Iya, betul. Betul nggak sih? Iya, Iya. iya. Kita bisa melihat orang lain, tapi nggak bisa, Bisa melihat Iya, diri diri sendiri. apa istilahnya? Self love. Semut di apa? Semut di seberang kelihatan, Iya. gajah di pelupuk mata tidak Tidak terlihat. Benar nggak sih? Gitu. Oh iya, Jadi kalau ngelihat kelebihan orang sekecil apapun kelihatan. iya betul. Padahal kita punya potensi yang Yang besar, besar banget. besar banget di dekat kita gitu. Ini ya setelah itu juga bisa dalam kesalahan. Iya, Semut di seberang kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Itu juga bisa kebalikannya. Iya. Iya. Ibaratnya kesalahan orang sekecil apapun kelihatan, tapi kesalahan sendiri yang gede nggak Aduh, balik lagi. Ya, potensi Betul. orang lain kecil apapun kita lihat, tapi potensi Potensi kita diri yang ini. besar itu tidak kita lihat. Oke. Selanjutnya tantangan terbesar anak-anak Kabupaten Tegal menurut Fasa di era startup. Tantangan terbesar dalam anak-anak di Kabupaten Tegal yaitu lebih mengarah ke dalam mengikuti perkembangan zaman gitu. Yang tadi kita bahas ya. Ah, Berarti nggak jauh-jauh juga Iya. dari situ ya, tren, ikutin tren, jadi memilih anak sesuatu. zaman sekarang tuh walaupun masih dibilang di bawah umur, tapi mereka tuh semacam memaksakan Iya, diri kayak lebih dari melakukan. umurnya ya. Iya. Jadi misal anak di bawah umur 19 tahun, tapi dia itu melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan oleh anak di atas usia 25 tahun. Betul. Secara itu yang jadi penampilan juga ya. permasalahan. Iya. Ah, Aktivitasnya iya, penampilannya iya, hmm. pola pikirnya juga kadang-kadang bukan untuk masa Terlalu depan, dewasa, tapi tapi terlalu untuk- iya, betul. Fasa sendiri pernah menerima cerita atau laporan ya dari teman sebaya atau yang lainnya ya terkait masalah anak-anak tadi yang Iya. nanya di awal. Tuh. Apakah pernah menerima itu atau bagaimana? Biasanya tuh masalah yang paling sering mereka ceritakan. Oke. Nah, itu apa? Biasanya. Kan kalau tadi kan pernah dampingi nggak pernah mbak gitu ya. Pernah ngasih saran? Pernah. Nah, kali ini biasanya kisahnya tentang apa? Oh, Nah, Kebanyakan kan kan. itu kan
masih baru ya. Tapi yang Iya. kami ketahui dalam lingkup fase itu kita menjadi semacam konselor di mana Nah, para orang yang cerita itu kebaikan cerita tentang masalah dirinya dalam lingkungan keluarga. Wah, lebih banyak cerita Iya. tentang keluarga. Kalau betul. bullying jarang. Bullying itu Bullying. kasusnya masih jarang Yang terlihat. paling banyak Iya. kasusnya tentang keluarga. Oke, terus gimana tuh cara memberikan saran atau memberikan solusi kepada mereka? Nah, dalam konflik atau masalah di dalam keluarga itu kan pastinya memerlukan suatu Betul. peran orang tua yang benar-benar sangat beraktif di situ. Nah, Intensif. seorang anak tuh pasti beberapa anak dia tuh kayak berkurang dalam peran orang tua, terutama peran ayah gitu. Iya. Nah, peran ayah itu kan kadang sangat membantu dalam pertumbuhan Betul. anak Iya. secara mental ataupun secara fisiknya gitu. Secara fisik. Oke, berarti pernah nggak datengin langsung gitu sama yang curhat ini tadi? Kalau kita secara individual pasti pernah ya. Iya. Pernah ya? Pernah. Nah, Bertemu dengan si anaknya juga bertemu dengan orang tuanya nggak di dalam kasus yang pernah diceritakan ini? Mungkin dari kami itu menampung aspirasinya anak dulu, Oke. apa yang dia alami di Betul. keluarganya mereka, kemudian kami bisa kan kami fase itu seperti jembatannya, Betul. menghubungkan dari A dan B. Nah, Mhm. kita tuh menghubungkan aspirasi anak ke pemerintah. Nah, dari Iya. situ pemerintah dan kami juga bisa bekerja sama untuk mengatasi Oke, masalah berarti nanti salah satu yang membantu mengeksekusi adalah pemerintah atau dinas terkait Yes. Ya. berdasarkan dari laporan yang diterima oleh FASA. Menarik. Lanjut. Apa kami boleh ngeteh dulu? Ngeteh dulu lah kita ya. Nah, dulu. Sampai berikut ini. Coba ngeteh dulu. Oke, kita udah selesai ngetehnya. Kita lanjut ngobrol lagi ya. ayo. Masih di Tirai Perempuan, podcastnya Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal. Tayang masih. Tahu gak masih artinya? Aduh, Aduh, apa ini? Malam Selasa. Oh, Jadi nanti tayangnya malam Selasa. Oh. Masih. Wah, unik Nanti banget nonton. ya. Iya, nanti nonton ya. Tiap malam Selasa. Kita rutin. Oke. Lanjut dengan pertanyaan lain. Aduh, Banyak banget ya. Soalnya memang ini seru nih. Ngobrol sama adik-adik fase itu seru ya. Nanti kayaknya bisa diundang lagi. ayo. Kayaknya ketagihan ya sih kesini. Ketagihan. Ketagihan banget. Oke, menurut Fasan, bagaimana caranya mengajak anak-anak agar mau berbicara ataupun mau melaporkan jika mengalami kekerasan? Oke. Jadi mungkin jadi menurut kami ya selaku konselor sebaya itu menjembatani antara anak ini dengan dinas yang terkait itu dengan melakukan pendekatan. Pendekat. Jadi kita istilahnya terjun langsung ke dalam lapangan, istilahnya kita mengetahui kondisi anak apa yang dialami anak tersebut sehingga anak tersebut tuh merasakan keberadaan kita gitu. Oke. Jadi dengan merasakan keberadaan kita dan juga merasakan adanya satu frekuensi yang sama nih, satu derajat yang sama, mereka tuh mau terbuka dengan kita. Oke, Iya. itu salah satu. Iya. Pernah nggak sih bikin kayak dokumentasi atau video yang menyatakan bahwa ayo sampaikan cerita teman-teman ke kami? Pernah nggak sih? Kalau untuk itu mungkin menyusun segera. Menyusun. Ya, Kita punya program kerja di Iya. itu berisikan Oke. video edukasi. Betul, kadang-kadang karena mereka kan mungkin banyak yang belum tahu gitu Iya. ya, sebagian keberadaan. Oh, ada Oh, iya. tempat yang seumuran denganku Betul. yang bisa aku ajak cerita dan merahasiakan apa yang aku Iya, alami betul, gitu kan. Betul banget. Dan bisa membantu mencari solusi gitu kan. Iya. Nah, itu kan memang belum masih banyak tuh yang belum mengetahui sehingga mereka belum berani bersuara ya. Betul. Mungkin ini bisa jadi salah satu metode mengingat sosmed sekarang sangat Marak. gencar ya. Oke, ada lagi mungkin cara untuk membuat teman-teman mau berbicara? Ada lagi tambahan? Kalau dari saya ini ada Ada. kalimat nih. Oke. Oke. Antun. Apa ya? Ada kalimat nih. Master atau apa nih? Percaya orang yang mempercayaimu karena itu akan yang membuat kamu tumbuh nantinya. Tunggu nantinya. Kalau boleh menyampaikan satu pesan untuk anak-anak Gen Z di Oke, Kabupaten Gen Tegal, Z. apa nih yang mau disampaikan? Satu kalimat, satu kalimat. Kayak tadi lagi. Oke. Dari sini dulu nih. Iya. Love yourself and
love yourself, don't compare yourself with others. Jadi cintai Oke, dirimu, cintai jangan bandingkan potensi dirimu dengan Dengan potensi orang. orang lain. Aduh. Ibu ketua. Jadi apa ya? Janganlah pendam masalah di diri kalian sendiri. Ada kami loh di sini. Asik ada kami lagi. Sasing banget. Oke. Jangan pendam masalah kamu sendiri. Ceritalah padaku. Nanti aku juga cerita. Itu kalau ini. Nanti kita cerita-cerita. Oke. Pak Wakil. Aku apa ya? Aduh. Ada apa nih? Satu kalimat untuk kita Gen Gen generasi Z, Z gitu. Mungkin lebih kayak Oke. gali potensi diri sendiri dan terus kembangkan agar mencapai suatu tujuan. Asik. C. Teruslah berkarya. Asik. Asik. Kembangkan potensi diri agar mencapai satu Satu tujuan. Iya, tujuannya yang positif ya. Betul. Ini jangan negatif ya. Nanti jadi salah deh. Nah, ini untuk lingkungan yang ideal agar anak-anak bisa tumbuh bahagia, aman, dan berprestasi. Menurut Fasa gimana? Siapa yang mau jawab? Mulai dari awal. Oke, Oke. Bu Ketua. Jadi lingkungan yang benar-benar mendukung buat kita sebagai anak ya, yaitu lingkungan yang aman dan sportif. Oke, aman dan Keluarga yang dimana mendengarkan curhatan kita, Mhm. kemudian guru juga mengajarkan kita tanpa adanya bullying dan perundungan. Nah, dari situ juga ada lingkungan yang menyediakan fasilitas ramah anak. ramah anak. Iya, Mbak Ida setuju ya. Karena ketika menjadi orang tua, gitu ya, jangan sampai posisi kita selalu menjadi orang tua. Iya. Tapi bagaimana kita juga bisa menempatkan diri menjadi Iya. Teman, temannya anak. sahabat. Iya, karena orang terdekat itulah justru teman terbaiknya Iya, anak. Betul banget. Ya nggak sih? Iya. Jadi ketika orang tua selalu memposisikan dirinya orang tua, dia hanya akan bisa menuntut, Iya. tidak mendengarkan. Kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C, benar? Jadi nggak harus sih? bermakan. Iya. Tapi ketika menjadi teman, dia akan menjadi tempat cerita. Iya. Selain dituntut, dia juga akan bisa bercerita. Jadi Bagus. tempatnya dipercaya. Iya. Iya. Iya, betul. Kalau tidak orang tua atau orang terdekat, siapa lagi kan ya? Iya. Pesan khusus ada nggak untuk orang tua, guru, pemerintahan dalam mewujudkan Kabupaten Tegal yang ramah anak? Satu-satu atau gimana nih? Oke. Boleh, siapa aja? Salah satu. Iya. Ya dari aku. Dengarkanlah suara kami, jadilah tempat yang aman. Kemudian ajaklah kami dalam setiap pembangunan. Betul. Dengarlah suara kami, Jadilah tempat yang aman. jadilah tempat yang aman, Bawalah kami di setiap pembangunan. bawalah kami di setiap pembangunan. Keren jadi ketua, cocok jadi ketua. Oke, selanjutnya. Masih banyak ya Mbak Ida. Aduh, Banyak. sampai selesai. Iya, Sampai karena subuh. ketemu kalian tuh Mbak Ida berasa kayak memang separuh usia Anda nggak sih? Aduh. Jadi 11-12 kayaknya sama mereka. Iya, jadi muda lagi. Boleh dong ajak teman-teman. Nih ada Fasa ya. Iya. Boleh lah. Terakhir, terakhir. Ajak teman-teman atau anak-anak yang ada di Kabupaten Tegal untuk berani berkarya atau menyampaikan pendapatnya. Diajak. Boleh satu-satu. Oke. Kali ini satu-satu. Oke, dari sama aku. Ya, boleh. Tadi apa? Mengajak anak-anak di Kabupaten Tegal untuk berani berkarya dan menyampaikan pendapatnya. Diajak. Ayo guys, ayo bestie. Nah, untuk itu, ayo teman-teman, temukan jati dirimu sendiri dan teruslah berkembang karena potensi yang kamu kenali saat ini itu bisa menjadi suatu perubahan yang bisa membangun nantinya untuk negeri ini. Asik. Bu Ketua. Suarakan suaramu karena satu suara juga sejuta dampak. Wih, karena satu suara sejuta dampak. Bener banget itu. Oke. Sejuta dampak berasal dari satu aksi nyata. Maka salurkan aksimu menuju generasi emas 2045. Keren banget kita. Iya, Keren banget. Itu berarti kita teman Mbak ini. Iya. Keren banget ya kita. Aku juga masuk. Keren banget. Semua orang juga keren. Iya, betul. Kita itu berarti semua orang. Iya, semua orang. Sebagai penutup, alhamdulillah. Sebagai penutup, dengar-dengar forum anak Selawi Ayu, Iya.
Kabupaten Tegal punya slogan. Oke. Punya Iya, nih. punya. Kalau tadi kan beda ya? Iya. Tadi beda ya? Iya. Oke, punya slogan. Boleh lah kasih tahu seperti apa? Oke. Ketua yang memimpin nih. Siap. Oke, ketua yang memimpin. Oke, kita mulai ya. Ya. Forum Anak Slawiayu. Baktir Bocah Slawiayu. Oke, boleh sekali lagi banyak. Ayo. Boleh. Batir bocah. Bocah Selawi Ayu. Oke, boleh. Kita Iya. mulai. Iya. Forum Anak Slawiayu. Baktir Bocah Slawiayu. Yeay. Luar biasa panjang sekali obrolan kita malam hari ini ya. Seru berada di antara mereka generasi Betul. emasnya Indonesia Betul. ya. Yang bisa bareng berkembang dan bahkan mereka juga menjadi tempatnya curhat atau juga bisa Iya. menjadi agen pelapor dari sebuah tindakan baik Betul positif dan negatif. Iya. Keren banget. Ini Fasa sudah 5 tahun teruslah berkarya, teruslah berkembang ya. Jangan sampai ini berakhir di sini saja ya, karena anak-anak Indonesia butuh Fasa. Asik. Asik. Oke, itu dia Batir semuanya. Tirai Perempuan, podcastnya Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal. Tayang Tayang Mas Malam Selasa. Yeay.